Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa tanggal 5 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Darmawan berdiri tegap di samping Pusara Rianti, sementara di sampingnya Nadia tampak gelisah. Wajahnya penuh kemarahan dan kebingungan. Darmawan telah menjelaskan segala hal yang ia ketahui tentang masa lalu Rianti, tentang bagaimana Rianti memperlakukan Saleha dengan sikap kejam dan tanpa belas kasihan. Rianti yang dulu dikenalnya sebagai sosok yang anggun, ternyata menyimpan hati yang gelap. Darmawan berharap dengan membuka kenyataan ini, Nadia bisa memahami bahwa sikap bencinya kepada Saleha hanya akan membuat dirinya jatuh ke lubang yang sama seperti Rianti. Nadia masih terdiam, mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Matanya menerawang jauh, seakan mencari jawaban di tempat lain. Di tengah ketegangan yang melingkupi keduanya, Bara tiba-tiba datang dan menyadari ada sesuatu yang serius sedang dibicarakan antara Darmawan dan Nadia. Dari kejauhan, ia mendengar sebagian percakapan mereka, terutama pernyataan Darmawan tentang kebencian Nadia pada Saleha. Bara yang selama ini menganggap Saleha sebagai sosok penting dalam hidupnya masih merasa kecewa mendengar niat buruk Nadia. Ia sadar bahwa untuk bisa menerima Nadia sebagai saudara atau bahkan lebih, Nadia harus melepaskan dendam yang ia warisi dari Rianti. Bara tidak pernah bisa menyukai orang yang menyimpan kebencian pada Saleha. Dan hal itu ia sampaikan secara tegas melalui kata-kata yang lugas. Nadia merasa dihadapkan pada persimpangan yang membingungkan. Di satu sisi, dendamnya terhadap Saleha tumbuh subur selama ini, sebagai bentuk loyalitas kepada Rianti yang telah tiada. Namun di sisi lain, ia juga mendambakan kasih sayang dan pengakuan dari Bara yang sejak awal ia kagumi. Kata-kata Darmawan dan Bara membuatnya dilema, menyadarkan bahwa perjuangan selama ini mungkin sia-sia. Dalam hening yang menyakitkan, Nadia merenungi pilihannya, mempertanyakan apakah kebencian yang ia bawa akan menghancurkan semua harapannya atau malah membebaskannya dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di kamar yang tenang dan temaram, Saleha berbaring dengan perasaan berat di balik senyum kecilnya. Rasa nyeri di perutnya tak kunjung reda, seperti gelombang yang datang tanpa henti. Kanker ovarium yang ia derita kian hari semakin parah, menggerogoti tubuh dan semangatnya. Namun Saleha memilih untuk menyimpan penderitaan itu sendiri, tak ingin membuat keluarganya cemas. Ia tetap terlihat tegar dan ceria di depan mereka, menutupi rasa sakitnya dengan senyum yang selalu hangat. Suatu hari saat Saleha masih tertidur lelap, Nando dan Reza datang ke kamarnya membawa sepiring pancake yang sudah dihiasi dengan penuh kasih. Di atas pancake itu tertulis, "Bunda bahagia, keluarga bahagia," dengan hiasan coklat meses di atasnya. Keduanya berdiri di samping tempat tidur, menatap Saleha dengan senyum penuh cinta, berusaha membuat kejutan kecil yang manis. Ketika Saleha membuka mata dan melihat kejutan dari suami dan anaknya, hatinya terasa hangat. Di tengah rasa sakit yang ia rasakan, ada kebahagiaan mendalam yang membuatnya sejenak lupa akan penderitaannya. Ia tersenyum, matanya berkilat penuh rasa syukur, dan dengan lembut ia berterima kasih kepada Nando dan juga Reza. Namun setelah momen kebahagiaan itu berlalu, Saleha kembali tenggelam dalam kesedihan yang menyayat. Di tengah keheningan malam, ia duduk sendiri dengan diari di sebuah meja, mencurahkan segala ketakutan yang selama ini ia simpan rapat. Air matanya berderai, membasahi setiap kata yang ia tulis dengan hati yang berat. Dalam tulisan itu, Saleha menuliskan betapa ia takut menghadapi kenyataan bahwa waktunya bersama keluarga mungkin akan segera berakhir. Ia menyampaikan pesan dan permohonan maafnya kepada Nando, meminta agar kelak ketika ia tiada, suaminya itu tidak larut dalam tangis yang berkepanjangan. Bagi Saleha, harapannya hanyalah melihat keluarganya tetap kuat,
meskipun dirinya sudah tidak lagi berada di sisi mereka. Sementara itu, di ruangan sunyi yang penuh ketegangan, Ferdi berdiri di hadapan Gania dengan wajah tegas. Di tangannya, ia membawa sepucuk surat dari pengadilan agama. Surat yang akan mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Keputusan Ferdi sudah bulat. Ia ingin segera berpisah dari Gania, memulai lembaran baru tanpa bayang-bayang kehidupan rumah tangga mereka. Dengan hati yang mantap, Ferdi menyampaikan keinginannya, berharap Gania akan menerima dan membiarkannya pergi. Namun ia tak menyangka, Gania justru menatapnya tajam, mengambil surat itu dari tangannya dengan gerakan cepat yang penuh amarah. Gania tanpa ragu merobek surat cerai tersebut hingga serpihannya jatuh ke lantai. Sorot matanya penuh ketegasan, seolah-olah tak ada yang bisa membuatnya menyerah. Baginya, pernikahan mereka bukanlah sesuatu yang mudah dilepaskan begitu saja. Penolakan Gania membuat dada Ferdi bergejolak, menyulut emosi yang tak terbendung. Amarahnya semakin membara melihat sikap keras Gania, membuat suasana semakin panas. Sementara itu, Dita melangkah penuh percaya diri menemui Nadia dengan senyum sinis yang tersirat di wajahnya. Tingkahnya yang menyebalkan semakin membuat suasana menjadi tegang. Dengan suara pelan namun penuh kepuasan, Dita membisikkan sebuah rahasia besar yang baru ia ketahui. Saleha, wanita yang mereka benci, terancam tak akan bisa bertahan hidup karena penyakit yang dideritanya. Bagi Dita, kabar ini adalah senjata yang sempurna untuk mengusik Nadia. Sementara Nadia hanya menatap Dita dengan ragu, mempertanyakan kevalidan informasi tersebut. Namun Dita tak menyerah untuk meyakinkan Nadia. Ia menegaskan bahwa kabar itu ia dengar langsung dari sumbernya. Dan semakin lama, Nadia mulai mempercayai kata-katanya. Rasa puas terlihat jelas di wajahnya saat ia menyadari kemungkinan itu. Bagi Nadia, berita ini memberi secercah kegembiraan yang tak pernah ia sangka akan muncul. Ia merasakan kebahagiaan tersembunyi karena bayangan bahwa Saleha perlahan-lahan akan lenyap dari dunia ini memberikan kepuasan tersendiri di dalam hatinya. Seolah-olah impiannya perlahan menjadi kenyataan tanpa perlu tangannya terlibat langsung. Di sisi lain, Nando terlibat perdebatan panas dengan Dita dan Gania. Perkataan Nando yang menyebut sesuatu tentang Gania membuat emosi Dita tersulut. Ia tak senang mendengar komentar Nando tentang putrinya dan berusaha menekan rasa kesalnya. Dalam upaya membalas, Dita dengan nada mengejek menyarankan agar Nando lebih baik mengurusi Saleha saja, karena istrinya itu membutuhkan perawatan khusus untuk bisa bertahan hidup. Kata-kata Dita membuat Nando terdiam, pikirannya langsung dipenuhi tanda tanya. Setahunya, Saleha tidak memiliki penyakit serius yang mengancam nyawanya. Lalu apa maksud Dita dengan pernyataan tersebut? Rasa cemas mulai menghantui benaknya. Namun Nando tetap berusaha tenang meski hatinya bergemuruh.